dilematis gitu ya ketika harus mengambil sebuah keputusan. Nah, mudah-mudahan hari ini Ustaz Angga dalam keadaan sehat ya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Semoga begitu juga dengan Bu Andita ya. Ya, sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz juga hati bahagia begitu ya Ustaz. Insyaallah selalu bahagia. Ya, Ustaz, gimana sih Ustaz cara Ustaz dapat mengidentifikasi ya ketika ada masalah itu yang dilema gitu ya, dilema etika. Ya, ketika terjadi permasalahan dilema dalam hal etika, tentu yang pertama kita lakukan adalah kita petakan terlebih dahulu masalah itu sejauh mana, kemudian nanti akan berdampak atau tidak dengan bagian yang lainnya. Artinya dia berdampak sistemik atau tidak, gitu ya. Kalau itu hanya individu saja atau tidak berdampak sistemik kepada pihak lain, itu bukan masalah yang terlalu serius gitu ya. Tapi kalau itu sudah sampai berdampak kepada yang lain, kemudian bisa menurunkan kinerja, itu pasti harus ada segera ditangani, harus ada solusinya. Nah, ketika tadi Ustaz sudah melakukan identifikasi, nah kemudian ini sama-sama berbobot nih Ustaz. Kadang-kadang kan seperti itu ya, yang mana nih, nah seperti apa Ustaz menjalankan kebijakan yang sudah ada dalam situasi yang dilema ini? Ya, ini boleh ngambil contoh sekalian atau gimana? Boleh Ustaz, boleh. Lebih menarik ya, jadi lebih realistisnya seperti apa? Jadi satu sisi dari dinas itu kita diminta untuk dalam satu kelas kita maksimal adalah 28 murid gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain suatu saat datang calon murid gitu ya, calon murid karena di sini kita sekolah menerima murid inklusi begitu. Nah, ini si calon murid ini adalah inklusi juga begitu. Nah, tapi pada saat itu kita keadaan kelasnya sudah penuh begitu. Nah, sedangkan memang di Banyumas ini sekolah yang menerima inklusi ya, artinya secara khusus kemudian bisa menangani, bisa memfasilitasi itu kan belum banyak. Nah, kita berkaca dari itu juga. Nah, pada saat itu saya bingung, gimana ya? Ini satu sisi kita sudah penuh kelasnya 28, kemudian sisi lainnya ini tuh anak inklusi yang tidak semua sekolah bisa menerima dan tidak semua sekolah bisa memfasilitasi. Iya, betul. Nah, berdasarkan pengalaman Ustaz Angga sendiri ya sebagai kepala sekolah, melihat kejadian seperti itu, langkah apa yang bisa Ustaz lakukan nih biar bersinergi juga barangkali dengan tim PMB dan sebagainya? Ya, betul sekali. Nah, pada saat itu saya tidak langsung menolak ya, saya tidak langsung menolak serta-merta karena sudah penuh, tidak, tapi tetap kita jalankan sesuai dengan prosedur penerimaan murid baru di panitia atau PMB. Nah, itu tetap kita pertama kita lakukan observasi terlebih dahulu. Yang namanya anak inklusi atau berkebutuhan itu kan banyak tipikalnya, dia termasuk klasifikasi yang mana, apakah dia berat, ringan atau sedang seperti itu. Nah, setelah diobservasi nanti kita akan ada wawancara juga dengan orang tuanya, menyampaikan hasil observasinya, kemudian nanti sampai pada keputusan apakah si anak tersebut kita terima atau kita tidak terima. Ya, baik Ustaz. Berarti tadi sudah disampaikan sama Ustaz Angga ada langkah-langkah dan prosedurnya. Betul. Nah, ketika sudah ditentukan langkah tadi atau prosedur kan SOP itu berjalan. Nah, stepnya itu seperti apa Ustaz? Tadi kan anak apakah dijadwalkan dulu observasinya, wawancaranya, kemudian nanti hasil observasinya itu apakah bisa langsung diterima saat itu atau seperti apa? Nah, ini butuh koordinasi dengan pihak lain karena ini terkait juga dengan nanti guru yang akan mendampingi begitu, apakah siap dari segi jumlah yang sudah full, kemudian ketika ditambah satu lagi apakah masih bisa atau tidak, itu nanti dilihat dari hasil observasinya juga begitu. Jadi kalau misalkan hasil observasi ternyata ini tergolong murid ABK tapi dia
ringan gitu, atau dia cukup berat, atau dia sedang ya, atau sudah terlatih begitu. Artinya sudah terlatih adalah dia sudah sering mengikuti kursus atau bimbingan di terapi begitu ya, di lembaga lain begitu. Itu biasanya akan kita sikapi dengan berbeda. Berarti pada saat sebelum pengambilan keputusan finally itu diterima atau anak ini direkomendasikan untuk ke sekolah lain, itu sudah ada step-stepnya ya Ustaz. Iya, Nah, bisa diceritakan tidak Ustaz, misalkan kalau nanti diterima, pendampingan tadi yang seperti apa Ustaz? Apakah one to one teaching, satu anak satu guru, atau sesuai dengan kebutuhan? Nah, itu tadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada anak yang memang harus satu guru satu murid ya. Misalkan anak tersebut sama sekali belum bisa mandiri, kemudian malah merepotkan guru lainnya ketika harus bersama dengan murid lain, maka dia harus satu guru satu murid. Tapi kalau tipikal anak ini ternyata bisa berbagi dengan murid lainnya gitu, atau memang kebutuhannya memang harus bersosialisasi. Jadi misalkan anak seperti contohnya anak autis begitu. Autis itu kan karena dia punya semacam kayak punya dunia sendiri begitu ya. Nah, sehingga dia harus sosialisasi dengan teman yang lain. Jadi dia nggak boleh sendirian malah. Jadi harus ada yang menemani malah. Ya, berarti benar-benar ya Ustaz, berusaha sekolah ini SD Islam Alizah Purwokerto ini memberikan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan anak begitu ya Ustaz. Betul. Berarti program-program yang dijalankan apakah itu sudah seirama senada dengan visi misi sekolah? Betul sekali, karena awal pendirian dari sekolah ini waktu itu wakaf ya, karena ini sekolah swasta, yayasan itu orang yang mewakafkan ini memang tujuannya adalah untuk mendirikan sekolah inklusi seperti itu. Jadi memang sudah sangat sesuai dengan tujuan awal kita. Itu visi misi sekolah ini memang begitu. Iya, berarti sudah sesuai dengan ruhnya, visi misinya dengan jelas ya Ustaz ya. Baik. Nah, ketika tadi sudah ada SOP seperti ini, nah faktor-faktor apa sih yang sebetulnya memudahkan Ustaz mengambil sebuah keputusan tadi ya Ustaz ya, walaupun dalam kondisi dilema, apa yang memotivasi Ustaz? Motivasinya adalah kita melihat, karena tadi ya tujuan mendirikan sekolah ini adalah kita bisa melayani pendidikan inklusi, dan sekolah inklusi di Purwokerto ini di Banyumas ini kan belum banyak, sehingga kita juga harus berhati-hati ketika ada calon murid atau calon orang tua murid yang datang kemudian jadi inklusi, sementara kita bisa melayani, sementara kita bisa memberikan fasilitas begitu, dan kita harus menolong ya, karena memang tujuannya seperti itu sesuai dengan visi misinya kita. Walaupun nanti akan bertentangan dengan jumlah murid yang aturan dari pemerintah ya, yang satu kelas itu 28 seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Anwar. Nah, berdasarkan tadi ya Ustaz, tadi kasus atau pengalaman Ustaz di lapangan, dari kejadian itu hikmah apa yang bisa Ustaz ambil nih sebagai seorang pemimpin? Apakah itu membuat Ustaz menjadi seorang pemimpin yang visioner atau gimana Ustaz? Ya, hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut adalah semakin bijaksana saya dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya tidak selalu semua yang diputuskan adalah sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi lebih tidak terlalu idealis juga dengan aturan yang ada begitu. Karena memang terkadang justru kebutuhan yang ada di depan mata ini malah di luar dari aturan yang ada begitu. Malah nanti tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi yang kita selenggarakan, yang kita sudah buat di awal. Jika harus tetap sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Kalau boleh tahu visi misi sekolah SD Islam Alizah itu sendiri apa ya tadi ya Ustaz? Karena kalau saya lihat kayak ada nilai-nilai kebajikan kemanusiaan, kepedulian seperti itu. Iya, visi kita adalah menjadi sekolah yang unggul dan peduli. Unggul dari berbagai bidang, dari bidang akademik, dari bidang non akademik, kemudian kita juga unggul di bidang Al-Quran, unggul di inklusinya juga termasuk ya seperti itu. Karakter ya, karakter itu kan nilai-nilai Islami ya,
kita sekolah belum punya psikolog sendiri, jadi memang Iqbalika baru psikolog saja ya, sarjana psikologi ya, belum sampai psikolog begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat lanjut studi ya Ustazah. Jadi psikolognya sekolah begitu kan. Nah pengennya seperti itu, tapi sementara belum ya, kita ada kerjasama dengan biro di luar begitu ya. Kita biasanya seringnya ke UMP. Betul. Ya, tetap karena yang namanya pendidikan inklusi kan tetap membutuhkan psikolog ya. Kadang kita harus memperlakukan murid seperti apa, harus ada dasarnya gitu. Kadang kita minta ini harus ada cetak biru atau blueprint dari psikolog gitu, maka harus ada itu. Masya Allah ya Ustaz ya, berarti setiap langkah prosedurnya sudah ada sebagai dasar untuk pengambilan keputusan supaya arif dan bijaksana. Betul. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Angga untuk waktunya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semakin berkah ya Ustaz dengan kepemimpinan ini. Saling bersinergi dan berkolaborasi. Betul, apalagi panjenengan sebagai guru penggerak juga salah satu yang sebagai motor juga di sini bersama saya membangun sekolah ilmu menjadi lebih baik, lebih membangun, lebih luar biasa lagi nanti ke depan. Insya Allah Ustaz. Ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.